Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa Java, yaitu inheritance ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, inheritance itu artinya pewarisan sifat begitu. Jadi di inheritance ini kita akan belajar bagaimana untuk memberikan dan menerima warisan dari kelas 1 kepada kelas yang lainnya. Oke, secara teori, jadi nanti kita akan mempelajari dua kelas. Kelas yang pertama itu namanya superclass atau bisa juga disebut parent class. Jadi kelas ini, superclass atau parent class ini, dia yang akan memberikan warisan kepada kelas yang lain begitu ya. Jadi nanti ada kelas yang dimana metode dari kelas tersebut begitu, objek dari kelas tersebut akan diberikan kepada kelas yang lainnya begitu. Kemudian ada yang disebut child class gitu ya. Jadi dia disebut kelas anak gitu dari si parent class ini begitu. Nah, kelas ini dia yang akan mendapatkan atau menerima warisan begitu dari si parent class begitu. Jadi dia akan mendapatkan warisan atau objek dari si parent class-nya begitu ya, metode begitu, metode dari parent class-nya. Contoh seperti ini gitu. Jadi misalkan kita buat superclass ya. Misalkan superclass itu kita punya kelas namanya manusia. Kemudian manusia ini dia punya objek, misalkan objeknya itu mata ada 2. Kemudian dia punya mulut, misalkan 1. Nah, kemudian objek ini kita wariskan kepada child class. Nah, child class-nya itu misalkan ada kelas pria, kemudian ada kelas wanita. Seperti itu. Nah, nanti si kelas pria dan kelas wanita ini dia akan mendapatkan objek serta metode dari kelas manusia. Begitu. Jadi nanti kegunaannya, fungsinya ya kita tidak perlu lagi membuat metode dan objek yang sama di setiap kelas. Tidak perlu lagi copy paste, kita hanya perlu memanggil metodenya saja begitu. Jadi ini lebih memudahkan kita dan lebih mempersingkat waktu kita dalam melakukan pengkodingan. Baik, kita langsung saja mungkinnya untuk lebih jelasnya prakteknya. Untuk teori bisa kalian baca-baca di berbagai sumber. Teorinya secara singkatnya ini seperti ini, yaitu kita akan mempelajari parent class dan child class dan bagaimana kita akan mengeksekusinya. Baik, kita langsung saja buka NetBeans kalian. Nah, di sini kan saya punya ini ya, public class tutorial. Jadi ini yang akan jadi main class, dimana main class ini ya kelas yang akan di running oleh NetBeans-nya begitu, atau oleh compiler kita maksud saya. Nah, sebelum kita eksekusi, kita di sini buat lagi kelasnya. Tadi kita akan membuat kelas manusia ya. Jadi new Java class ya. Di sini ini kita bikin namanya manusia. Finish. Oke ya. Nah, di sini kita akan membuat satu metode. Ya. Kita akan buat satu metode. Nama metodenya yaitu bicara. Jadi manusia kan bisa bicara gitu. Jadi kita bikin ininya, metode bicara. String. Nah, kemudian ini nama manusianya siapa. Di sini nanti kita akan isikan dengan nama manusianya itu.
kemudian system out ya, seperti ini. Dia nyapa, halo nama saya, pasti plus, kemudian ini dia panggil nama manusia ya. Ya, sudah saja. Halo nama saya, nama manusia. Nah, ini adalah metode yang akan dibuat atau ya metode yang bisa dilakukan oleh manusia. Kita di bawahnya nanti bisa tambah lagi contoh, misalkan dengan public void berjalan dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini kita akan membuat dua kelas, yaitu kelas pria dan kelas wanita. Ini kita simpan dulu, save all, kemudian kita buat kelas pria. Nah, yang kelas manusia itu belum bisa disebut super kelas ya, karena di sini kita memang belum mengidentifikasi si manusia ini menjadi super kelas. Nah, cara mengidentifikasinya yaitu di sini yang pria ini, kemudian kita tambahkan extend manusia. Nah, dengan begini si kelas pria dia akan menjadi child class dan kelas manusia dia akan menjadi super class atau parent class gitu. Jadi kalian tinggal tambahkan extend saja untuk mengidentifikasi atau untuk membedakan, mendiferensiasi ya antara kelas pria dengan kelas manusia, mana yang jadi child class dan mana yang jadi parent class. Oke, selanjutnya si pria ini kan dia bisa bicara gitu. Bagaimana caranya? Kita di sini bikin metode lagi, public void. Misalkan di sini bicara pria atau pria bicara ya. Pria bicara, misalkan seperti ini. Kemudian string nama manusianya. Jadi ini disamakan ya dengan nama manusia yang ada pada ini kelas manusia gitu, si parameternya kita samakan. Kemudian di sini kita panggil metode bicara itu, bicara nama manusia. Oke. Di sini tidak akan ada error karena dia bicara ini sudah mengambil dari kelas manusia gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membuat metode bicara. Ketika kita di sini panggil metode bicara, dia sudah otomatis gitu. Dia si kelas pria ini punya metode bicara berdasarkan metode ini karena sudah disimpan di manusia. Nah, itulah gunanya extend gitu, sehingga seolah-olah kelas manusia ini sudah diincludekan, sudah dimasukkan ke kelas pria ini. Begitu. Oke, ini sudah selesai, kita simpan. Kemudian ini kita copy ya. Kita bikin satu kelas lagi, yaitu kelas wanita. Oke. Nah, di sini wanita kita extend lagi ke manusia. Kemudian di sini kita paste, ini diganti ya jadi wanita. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, kemudian barulah di main class kita panggil semuanya, kita instance dulu objeknya dengan tulis seperti ini, pria. Kemudian tulis panggil pria ya. Nah,
kelasnya kita panggil, kemudian kita instan lagi objek wanita, panggil wanita ya, new wanita. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil saja itu ya, objek daripada metode yang ada di kelas pria dan kelas wanita gitu. Di sini panggil pria titik, kemudian nah di sini sudah ada ya, bicara string nama manusia gitu. Ya, kita pilih. Nah, ini bicaranya kita tulis yang bicara pria ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, oh ya, pria bicara harusnya. Pria bicara. Pria bicara. Nah, kemudian nama manusianya kita ganti dengan misalkan siapa? Charles. Oke, kemudian di sini kita panggil wanitanya. Dan di sini wanita bicara. Nah, sudah ada secara otomatis ya, karena kita sudah menginstance objeknya di sini. Kita panggil nama wanitanya misalkan Rose. Oke. Ini sudah selesai, kita simpan dan kita jalankan. Ya, tunggu sebentar. Sedang compiling ya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, halo nama saya Charles dan halo nama saya Rose begitu. Jadi ini main class yang dijalankan oleh NetBeans. Dia menginstance objek pria, namanya panggil pria gitu ya. Kemudian dari kelas wanita namanya panggil wanita. Kemudian kita panggil objeknya panggil pria dengan metode pria bicara. Nah, pria bicara ini kan ada di objek panggil pria dan panggil pria ini ada di kelas pria. Nah, apa metodenya? Metode dari pria bicara itu ialah memanggil metode bicara, kemudian nama manusianya siapa. Nah, metode bicara ini ada di mana? Metode bicara ini ada di kelas manusia. Maka kita cek kelas manusianya. Nah, kelas manusia ini metode bicaranya yang ini. Begitu, dia punya parameter nama manusia dan metode bicara ini ialah halo nama saya, nama manusianya siapa. Karena tadi kita tulis nama manusianya Charles, maka dia juga akan tampil sebagai Charles. Nah, itulah pewarisan atau inheritance di mana superclass atau parent class memberikan warisan kepada child class, sehingga kita tidak perlu lagi membuat metode yang sama di setiap kelas yang berbeda-beda. Kita hanya perlu panggil saja begitu. Nah, mungkin secara singkat ini seolah-olah ribet ya, karena kita hanya punya kasus yang kecil gitu. Jadi ini hanya contoh kasus saja begitu. Tapi kalau ketika kita nanti memiliki kasus yang kompleks di mana metodenya banyak, kemudian metode tersebut digunakan kembali di kelas yang berbeda-beda, maka inheritance ini akan sangat membantu kita dalam menulis coding, sehingga kita dapat mempersingkat waktu dan mempersingkat halaman gitu, mengefisiensikan halaman, sehingga kita tidak perlu banyak membuat metode-metode yang sama di berbagai kelas yang berbeda. Itu saja penjelasan dari saya soal inheritance ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Silahkan praktekkan oleh kalian, cari kasusnya, dan ya try and error sajalah. Baik, terima kasih. Kalau kalian belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, untuk menjaga semangat saya dalam memberikan tutorial kepada kalian. Dadah.